2020. Jumlah tersebut disebabkan adanya penambahan 1.178 kasus baru COVID-19 dalam 20. Halo semuanya, nama saya Marata Martio. Saya adalah anggota kelompok dari kelompok 1 yang diketuai oleh Endro Osvaldo. Tapi di sini kita nggak berdua aja, melainkan ada 3 orang lainnya, yaitu Michelle Leong, Tia Monica, dan juga Silviani. Kami dari kelompok 1 ingin mempersembahkan sebuah video mengenai kondisi Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini. Dimulai dari dampak-dampak yang diterima oleh Indonesia, implementasi konkret yang dapat kita lakukan, serta refleksi pribadi masing-masing mengenai kondisi tersebut. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Jadi yuk kita nonton sama-sama. Munculnya 2 kasus COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020 adalah awal pemicu kepanikan warga Indonesia. Awalnya, seluruh siswa, mahasiswa, bahkan pekerja merasa senang karena mendapat kesempatan untuk belajar, bahkan bekerja dari rumah. Namun, seiring berjalannya waktu, kasus COVID-19 semakin memburuk dan seluruh warga Indonesia dipaksa untuk berdiam di rumah, tidak tahu sampai kapan. Dampaknya, banyak pekerja di PHK, perusahaan gulung tikar, minat orang dalam bidang pariwisata pun semakin minim. Negara dan warganya mengalami kerugian yang sangat besar. Saat ini, Indonesia sudah menerapkan new normal atau yang disebut sebagai kegiatan normal baru. Hal ini dilakukan untuk memulihkan perekonomian di Indonesia. Penerapan sistem new normal yang membuat orang-orang dapat beraktivitas kembali, namun dengan mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Hal ini dipandang belum efektif karena angka kasus COVID-19 tetap melonjak dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan protokol kesehatan yang berlaku. Tanggapan pemerintah mengenai COVID-19 ini, menurut saya sendiri yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah untuk tetap menerapkan sistem lockdown ataupun PSBB. Walaupun dengan adanya sistem tersebut masih ada yang terjangkit, tapi setidaknya hal ini mampu menghindari penyebaran virus. Pada dasarnya, orang Indonesia itu kebanyakan suka sekali melanggar peraturan, sehingga pemerintah harus memperketat aturan agar masyarakat lebih takut. Masyarakat Indonesia juga harus berpartisipasi agar keadaan kembali dengan normal. Jika masyarakat egois hanya memikirkan ekonomi saja, bagaimana keadaan kita bisa membaik? Tidak hanya satu orang saja yang mengalami penurunan ekonomi, tetapi semuanya juga mengalami. Beda cerita jika masyarakat mau berpartisipasi. Semakin cepat COVID-19 menghilang dan semakin cepat juga pertumbuhan ekonomi semakin membaik. Kita sebagai generasi muda juga harus mau berpartisipasi, walaupun di masa muda ini enaknya jalan-jalan ke mall, tempat hiburan, kafe bersama teman-teman. Tetapi dengan adanya berpartisipasi untuk tetap di rumah saja, sangat mampu memperkecil atau bahkan menghilangkan angka orang-orang yang terjangkit COVID-19. Kesabaran pasti akan membuahkan hasil yang baik. Menurut saya, pemerintah belum sigap dalam melakukan hal ini. Dan begitu pun juga dengan masyarakat. Masyarakat masih melanggar dan juga tidak peduli dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Seharusnya, menurut saya, pemerintah melakukan rapid test secara keseluruhan. Karena selama ini yang dilakukan itu hanya mengecek orang-orang yang mencurigakan dan hanya orang-orang yang menelpon. Bahkan orang yang tidak memiliki penyakit ini pun sampai dicek hingga berlebihan. Sudah jelas bahwa banyak orang tanpa gejala di luar sana, dan hasil tes tersebut terkadang keluar terlambat di saat orang tersebut sudah tidak ada atau sudah menulari banyak orang. Maka dari itu, kasus terus bertambah. Di luar sana juga banyak masyarakat yang tidak teredukasi dan tidak peduli. Padahal bisa saja mereka adalah seorang carrier. Mereka tetap tidak melakukan aturan ataupun protokol kesehatan. Maka dari itu, sebagai generasi muda yang teredukasi, kita harus mengedukasi orang-orang yang belum mengetahui dan belum mengikuti aturan dan protokol kesehatan. Ekonomi negara kita penting, orang-orang yang kita sayangi juga penting. Maka dari itu, sigap
dan lakukan protokol kesehatan, dan juga edukasi mereka yang belum mengetahui tentang hal ini. Let's flatten the curve. Jadi yang saya harapkan adalah masyarakat untuk terus berusaha menahan diri untuk tidak keluar, dan jika ingin keluar pun kita tetap harus memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Karena masih banyak sekali orang yang baru datang dari luar kota yang zona merah tetapi tidak mengkarantina diri, langsung keluar tanpa memperhatikan jarak aman dan tanpa memperhatikan orang sekitarnya. Jadi kita sebagai generasi muda harus tetap menahan diri untuk tidak keluar, dan ketika keluar pun ketika itu penting saja. Jadi tetap jaga jarak aman dan keep safe guys. Terima kasih. Sejujurnya, melakukan sistem lockdown adalah hal yang sangat membosankan. Pastilah ingin ketemu dengan teman-teman, ingin makan di restoran, ingin kuliah dengan tatap muka, dan lain-lain. Tetapi jika kita berpikir positif, banyak hal yang mengesankan yang bisa kita lakukan di saat kita di rumah aja, yaitu belajar memasak, olahraga, mengakrabkan diri dengan keluarga, dan lain-lain. Banyak hal yang positif yang bisa kita lakukan asal di pikiran kita jangan, aduh kapan ya COVID-19 dapat berakhir. Semua orang juga mau COVID-19 dapat berakhir, tetapi jika Tuhan belum mengizinkan, manusia bisa apa? Jadi agar tidak sia-sia, lakukan hal yang berguna di saat masa pandemi ini. Kita semua pasti bisa. Dalam keadaan pandemi ini, generasi muda harusnya memberi contoh kepada orang yang lebih tua di Indonesia. Mungkin banyak sekali orang-orang yang menganggap remeh tentang virus COVID-19. Protokol dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pun dilalaikan dengan begitu saja. Indonesia bukan hanya krisis dalam pandemi, Indonesia juga krisis di dalam kepatuhannya. Kelalaian ini tidak boleh dilanjutkan oleh warga Indonesia. Warga Indonesia harus bersatu untuk memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19. Indonesia harus patuh terhadap peraturan dan protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Jika tidak, apapun itu rencananya, apapun itu peraturan yang dikeluarkan, apapun itu kegiatannya, tidak akan memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19 sampai kapanpun. Selama pandemi ini, kita sebagai generasi muda penerus bangsa seharusnya mengikuti protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah, yaitu memakai masker pada saat keluar. Seharusnya kita menggunakan waktu sebaik mungkin selama pandemi ini, yaitu mengembangkan potensi kita dengan cara mencoba banyak hal baru yang dapat mengembangkan inovasi dalam diri dan berguna bagi bangsa untuk kedepannya. Jujur, dari pandemi ini saya dapat belajar bahwa waktu di luar itu sangatlah penting. Waktu dimana kita dapat bercengkrama dengan sesama kita itu sangatlah penting. Awalnya sebelum ada pandemi ini kita pasti mikir hal itu tidak terlalu penting. Sekarang lihat gimana caranya kita mau keluar. Kalau kita mau keluar aja, kita harus mengurus banyak surat-surat. Tapi cuma ini sebagai warga biasa yang dapat kita lakukan. Kita cuma bisa menjaga kesehatan, minum vitamin, kita isolasi diri. Kita nggak tahu atau kalau kita karier dan dapat membahayakan orang lain. Dan satu tips, jangan terlalu sering ngecek berita tentang COVID-19 yang bikin kita parno. Karena mungkin emang ini udah jalannya Tuhan, dan memang bumi mungkin sedang membersihkan dirinya. Jadi rencana Dia pasti indah. Kita cuma bisa berserah dan berdoa kepadanya, dan kita harus tetap stay safe. Gue gak ngerti, tau gak? Gue gak paham. Mau kemana? Tunggu nih, ada yang lupa. Nih. Oh iya, masker. Harus banget nih pakai masker di masa pandemi ini. Jangan lupa pakai masker ya.